Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-56 dan 57 dari surah Hud. Ayat 56 dan 57 dari surah Hud masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Sebelumnya kita sudah memulakan kisah Nabi Hud ini dari ayat yang ke-50. Jadi dari ayat yang ke-50 sudah diterangkan tentang Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Sudah kita sampaikan sebelum ini, Nabi Hud ini ada pada generasi yang ke-8 setelah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kaum Ad, kaum yang kepada mereka Nabi Hud itu diutus adalah kaum yang menyembah berhala. Padahal mereka ini keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, dan karena keimanan itulah, karena mentauhidkan Allah itulah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyekutukan Allah pada masa Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir yang besar. Semestinya keturunan Nabi Nuh tetap menjaga keimanan kepada Allah, tetap menjaga tauhid di dalam hidup mereka. Tetapi ujian dalam hidup ini, manusia memilih kekufuran juga, memilih kemusyrikan juga. Berlalu waktu, berganti masa, ada saja yang menyimpang dari kebenaran, memilih kesesatan, meninggalkan tauhid, memilih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang berlaku pada kaum Ad. Maka diutuslah Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad untuk menerangkan kepada mereka kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kaum Ad mau menerima seruan Nabi Hud supaya mentauhidkan Allah? Sudah diterangkan sebelum ini, mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Bahkan mereka mencela, menghina Nabi Hud alaihi salam dengan mengatakan apa yang berlaku pada diri Nabi Hud adalah karena Nabi Hud ini terkena penyakit gila. Nah, yang membuatnya terkena penyakit gila adalah karena dia mencela patung-patung yang menjadi sesembahan mereka. Nah, jadi
mereka malah memiliki kepercayaan yang salah, yang sesat, yaitu kononnya patung-patung yang mereka sembah itu mampu mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Padahal yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat, yang menetapkan manfaat, yang menetapkan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Patung itu mana punya kuasa apa-apa? Melihat, tidak mendengar, tidak bergerak pun juga tidak. Macam mana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada makhluk yang lainnya? Dan patung itu sendiri adalah juga makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka betul-betul dalam kesesatan. Tetapi malah mereka yang menyatakan Nabi Hud itu yang berada di dalam kesesatan. Maka mereka tak mau menerima kebenaran, mengingkari kebenaran, bahkan menuduh Nabi Hud yang menyimpang dari kebenaran, sampailah mereka kepada mengancam Nabi Hud alaihi salam, ingin mencelakakan Nabi Hud alaihi salam. Maka Nabi Hud pun mengatakan, silakan kamu untuk mencelakakanku dan jangan bertangguh-tangguh lagi untuk mencelakakanku. Inilah ujung dari ayat yang sebelum ini. Kemudian Nabi Hud pun berkata, ini perkataan berikutnya, yaitu ayat yang ke-56. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan ayat yang ke-57. Perkataan Nabi Hud, yaitu Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya bahwasanya, aku wahai kaumku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu adalah Tuhanku dan Allah itu juga adalah Tuhanmu. Allah adalah yang berkuasa ke atas segala sesuatu, maka aku tidak akan takut kepada ancamanmu itu, karena aku berserah diri kepada Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu terhadap ancamanmu itu. Maka silakan saja kamu mengancam. Tetapi apabila Allah berkehendak untuk menjagaku, untuk memeliharaku, maka ancamanmu itu tak akan dapat mencelakakanku sedikit pun. Jadi Nabi Hud alaihissalam memiliki keyakinan yang teguh, tidak sedikit pun berganjak di dalam memegang, memelihara, menjaga kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan kandungan dua ayat ini lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kita membacanya terlebih dahulu, kemudian menerjemahkannya secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Baru selepas itu barulah kita menafsirkan ayat ini dengan panjang lebar, dengan lebih terperinci, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran dari kedua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni, sesungguhnya aku di sini siapa? Nabi Hud alaihi salam, karena ayat ini tentang kisah Nabi Hud. Tawakkaltu, aku berserah diri, Allah, kepada Allah, Rabbi, Tuhanku,
wa rabbikum, dan Tuhanmu. Sesungguhnya aku berserah diri atau bertawakal atau bergantung kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ma min dabbatin, tidak ada satu pun yang melata, yaitu yang berjalan di muka bumi, illa, kecuali huwa, dia Allah Subhanahu wa taala, akhidun, memegang, binasiyatiha, ubun-ubunnya, ubun-ubun yang ada di atas kepala ini, ubun-ubun. Tidak ada suatu pun yang melata kecuali dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Ini apa maksud ayat ini? Nanti kita sampaikan dalam tafsir. Inna rabbi, inna, sesungguhnya, rabbi, Tuhanku, ala, di atas, siratin, jalan, mustaqim, yang lurus. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ini apa maksudnya ini? Sesungguhnya Allah di atas jalan yang lurus itu apa maksudnya? Nanti dalam tafsir. Sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu pun yang melata kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ayat berikutnya. Fa'in tawallau, maka jika kamu berpaling, ini masih perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Wahai kaumku, jika kamu berpaling, faqad ablaghtukum, faqad, maka sesungguhnya, ablaghtukum, aku telah menyampaikan kepadamu, ma ursiltu bihi, apa-apa yang aku diutus dengannya untuk menyampaikannya. Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan apa? Menyampaikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Ilaikum, kepada kamu. Wa yastakhlifu, dan menggantikan, Rabbi, Tuhanku, dan Tuhanku menggantikan, kauman ghairakum, menggantikan kamu dengan kaum selain kamu. Jadi karena kamu tidak mau menerima kebenaran, maka kamu akan dicelakakan, akan dibinasakan karena keingkaran dan penolakanmu terhadap kebenaran, dan tak juga mau menerima kebenaran, kemudian bahkan menentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasul yang diutus kepadamu, yaitu Nabi Hud alaihissalam, maka kamu akan digantikan oleh kaum yang lain. Wala tadurrunahu syai'a, wala tadurrunahu, dan kamu tidak akan mendatangkan mudarat kepadanya, kepada Allah, syai'a, sedikit pun, karena Allah mencelakakanmu, maka kamu tidak akan mungkin mampu menolak perbuatan Allah ke atasmu yang mencelakakanmu. Jadi tidak ada kemampuan padamu untuk menolak hukuman atau siksaan Allah ke atasmu. Kamu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadanya, kepada Allah sedikit pun. Inna rabbi, inna, sesungguhnya, rabbi, Tuhanku, ala kulli syai', atas tiap sesuatu, hafiz, maha menjaga. Kita baca dari pangkal ayat. Maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan apa-apa yang aku diutus dengannya, yaitu berupa kebenaran kepadamu, dan Tuhanku menggantikanmu dengan kaum selainmu, dan kamu tidak mendatangkan kemudaratan apa-apa kepadanya, kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku maha menjaga atas segala sesuatu. Sebagai ringkasan sebelum kita pindah ke tafsir ayat, jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi sambungan atau lanjutan dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Apabila dalam ayat sebelum ini
kaum Nabi Hud itu sudah menentang Nabi Hud, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud, kemudian Nabi Hud menyampaikan ancaman kepada mereka, dan mereka pun tidak takut dengan ancaman tersebut. Bahkan mereka yang akan mencelakakan Nabi Hud alaihissalam, maka Nabi Hud mempersilahkan mereka. Apabila memang mereka ingin mencelakakan Nabi Hud alaihissalam, maka Nabi Hud mempersilahkan mereka. Dan bahkan Nabi Hud mengatakan, jangan bertangguh-tangguh lagi. Kalau ingin mencelakakanku, celakakan aku sekarang ini juga. Nah, Nabi Hud alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya ia tidak akan takut dengan ancaman kaumnya itu. Apa sebab? Sebab Nabi Hud alaihissalam berserah diri kepada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah telah menjanjikan kepada hambanya yang beriman, yaitu keselamatan, maka tidak akan ada sesiapa yang mampu untuk mencelakakan Nabi Hud yang beriman kepada Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, yaitu apabila kita mengikuti jejak langkah para Nabi dan Rasul, yaitu menyampaikan kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada orang yang menentang kita, menolak kebenaran yang kita sampaikan. Bukan hanya setakat menolak, mungkin juga memberikan ancaman, akan mendatangkan kecelakaan ke atas diri kita, yaitu mungkin akan menangkap kita, memenjara kita, menindas kita, menganiaya kita, menghukum kita. Dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka, maka kita tidak akan berganjak sedikit pun daripada kebenaran. Kita tetap berada di atas kebenaran itu, karena pada akhirnya yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba-hamba yang beriman kepadanya. Adapun mereka yang kafir, yang berkeinginan untuk mencelakakan orang-orang yang beriman, pada akhirnya mereka itulah yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjaga siapa? Menjaga hamba-hamba yang beriman kepadanya. Kemudian Allah mencelakakan siapa? Mencelakakan orang-orang yang menolak kebenaran, yang menentang kebenaran, bahkan orang-orang yang berkeinginan untuk mencelakakan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Nah, inilah pelajaran yang ingin kita resapkan di dalam hati kita. Jadi pelajaran ini hendaknya menyatu di dalam hidup kita, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan bekal yang kita dapatkan melalui kisah Al-Quran yang kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-56. Allah berfirman, Inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Perkataan di dalam ayat ini adalah perkataan Nabi Hud alaihi salam yang disampaikan kepada kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Karena kaum Ad telah mengancam Nabi Hud alaihi salam akan menghukum Nabi Hud, akan menimpakan kecelakaan ke atas Nabi Hud alaihissalam. Tapi Nabi Hud tidak sedikit pun merasa takut. Apa sebab? Sebab Nabi Hud beriman kepada Allah, meyakini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah akan menjaga hamba-hamba yang beriman kepadanya. Apabila hamba-hamba yang beriman itu berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan keselamatan kepada hamba-hamba yang berserah diri kepadanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam. Sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah. Maka silakan, kalau kamu mau melakukan apa saja yang mau kamu lakukan terhadapku, silakan. Kamu hendak mencelakakanku, wahai kaumku, silakan. Karena kaum Nabi Hud itu memiliki kekuatan juga, memiliki keperkasaan juga. Tetapi Allah maha perkasa, dan segala kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka Nabi Hud alaihissalam tidak sedikit pun gentar, takut kepada kaum yang telah mengancamnya. Maka di sini perlu seorang pejuang itu berani di atas kebenaran. Siapapun yang berada di hadapan, dihadapi. Dan apabila seorang pejuang kebenaran itu sudah takut, maka biasanya ketakutan itu akan menjadi sebab baginya untuk melepaskan kebenaran itu, menggadaikan kebenaran itu. Maka hilanglah nilai perjuangan. Nilai perjuangan itu adalah pada keteguhan hati memegang kebenaran. Dalam keadaan susah sekalipun tetap memegang kebenaran itu. Nah, bagaimana boleh sampai kepada keteguhan keyakinan seperti itu? Tidak lain dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan keyakinan yang teguh. Keimanan yang bagaimana? Keimanan yang biasa-biasa. Nah, keimanan yang tetap terus terjaga, yang terus bertambah dengan perhubungan antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhubungan yang sangat dekat antara hamba itu dengan Allah. Sehingga hamba itu meskipun berada di hadapan manusia, siapapun manusia itu nampak memiliki kekuatan, tetapi bagi hamba itu Allah lebih kuat dari manusia yang dikatakan kuat itu. Kalau seorang meyakini Allah Maha Kuat, maka yang diagungkan hanyalah Allah, yang dibesarkan hanyalah Allah, yang ditinggikan hanyalah Allah, yang dimuliakan hanyalah Allah, yang ada dalam hidupnya itu hanyalah Allah. Yang ada di hadapan itu dari makhluk itu sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan Allah. Kuat, tapi apabila mengingat Allah yang Maha Kuat, hilanglah kekuatan makhluk yang disangka kuat itu. Perkasa, kemudian mengingat Allah yang Maha Perkasa, maka hilanglah keperkasaan manusia yang disangka perkasa itu. Kalau sudah meyakini Allah yang Maha Perkasa. Ini sesungguhnya aku tawakkaltu, aku berserah diri Allah, kepada Allah. Hadir Allah dalam hidup Nabi Hud alaihi salam ketika berhadapan dengan kaum yang menentangnya. Bagaimana kira-kira kita? Ada seperti itu pula? Sekarang ni ada negara adik kuasa di dunia mengancam kita. Kami akan perangi kamu, kami akan jajah kamu, kami akan kuasai kamu. Siapa kamu di hadapan kami yang memiliki tentera yang kuat dengan peralatan perang yang canggih? Kalau mendapat ancaman seperti itu bagaimana? Angkat bendera putih, gadaikan kebenaran, berpaling dari mengikuti petunjuk? Tidak. Teguhkan hati. Bagaimana caranya? Hadirkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kalau sudah hadir Allah yang Maha Perkasa dalam hidup, tak ada lagi nampak keperkasaan selain Allah itu. Apabila hadir Allah yang Maha Kuat dalam hidup, maka tidak ada lagi melihat kekuatan pada selain Allah. Inilah yang melahirkan keteguhan di dalam berjuang. Ini yang kita sebut sebagai keyakinan yang teguh, seperti mana yang dimiliki oleh Nabi Hud alaihissalam. Untuk apa kisah Nabi ini diceritakan kembali kepada kita? Adalah untuk dijadikan pelajaran. Ikutilah jejak langkah para nabi itu, karena mereka adalah hamba-hamba yang di dalam Al-Quran diserangkan kisah mereka untuk dijadikan contoh teladan sepanjang masa. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Rabbi wa Rabbikum. Ini sambungan dari lafaz Allah
Sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah. Allah itu adalah Rabbi wa Rabbikum, Tuhanku dan Tuhanmu. Ulama tafsir ketika menjelaskan tentang perkataan Rabb di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan Allah sebagai yang menguasaiku dan yang menguasaimu, wahai kaumku. Allah, aku berserah diri kepada Allah. Allah yang aku bergantung kepadanya itu karena aku telah menyerahkan diriku kepadanya. Allah itu adalah Tuhanku yang menguasaiku. Allah itu juga adalah yang menguasaimu. Jadi apabila Allah itu menguasaiku dan menjanjikan kemenangan untukku, dan Allah yang menguasaimu dan mampu untuk mencelakakanmu, maka mengapa aku mesti takut menghadapimu? Karena Allah itu adalah Tuhanku yang menguasaiku dan juga Tuhanmu yang menguasaimu. Maka tidak ada alasan bagiku untuk takut menghadapimu, wahai kaum yang telah memberikan ancaman kepadaku. Gagah atau tidak ya Nabi Hud ini? Oh, gagah sekali. Dari mana kegagahan itu datang? Dari keimanan, dari keyakinan kepada Allah, dari nilai tauhid yang ada di dalam hidup itu. Kemudian sambungan ayat ini untuk menerangkan lagi betapa Nabi Hud alaihi salam memiliki keyakinan yang teguh di dalam menghadapi kaumnya itu, apapun ancaman kaumnya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu pun yang melata kecuali dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Maka nampak gagah perkasa Nabi Hud, karena Nabi Hud di awal ayat menyampaikan bahwasanya Nabi Hud berserah diri kepada Allah, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau ada yang melata, bermakna dia memiliki kuasa, karena dengan kekuasaan itulah dia bisa melata. Melata itu bergerak, berjalan. Kalau ada kuasa bisa bergerak. Kalau tak ada kuasa, mengapa kita bisa melangkah ke masjid ini? Karena ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, lemah saja kaki ini, bisa sampai ke masjid ini? Tak bisa. Tak ada satu pun yang melata kecuali, berarti tidak ada satu pun yang bergerak dengan kuasa ia bergerak, melainkan yang berkuasa. Yang bergerak itu Allah lah yang menguasainya. Nah, untuk menerangkan bahwasanya Allah maha berkuasa penuh ke atas yang bergerak itu, Allah menggunakan kata nasiyah. Nasiyah maknanya ubun-ubun. Dalam kebiasaan bahasa Arab, ketika digunakan kata ubun-ubun, aku memegang ubun-ubunnya, bermakna aku berkuasa penuh ke atasnya dan dia tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan, karena ubun-ubun kepalanya ada dalam genggamanku. Nah, perkataan ubun-ubun ini untuk menerangkan orang yang dipegang ubun-ubunnya itu tak mampu berbuat apa-apa. Nah, umpamanya kalau ada musuh yang kita tawan, musuh ini tak mampu buat apa-apa lagi, melawan tak bisa, sudah lemah, tak mampu berserah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kita, maka kita katakan, ubun-ubunnya sudah kupegang. Penyebutan kata ubun-ubun ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubun setiap yang melata, bermakna tidak ada satu pun yang terkeluar dan mampu keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu wahai kaumku, ini kembali kepada kamu wahai kaum Ad yang menentangku, yang mengancamku untuk mencelakakanku, ubun-ubun kepalamu itu Allah yang memegangnya. Macam mana aku akan takut kepadamu? Gagah tak ya? Ini yang buat kita gagah. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Sebenarnya dalam tafsir adalah sesungguhnya
jalan Tuhan, sesungguhnya perbuatan yang Allah lakukan yaitu memberikan kemenangan kepada hamba-hamba yang berserah diri kepadanya dan menetapkan kekalahan kepada hamba-hamba, kepada manusia yang menentang hamba-hambanya yang beriman. Apabila kita bawa kepada Nabi Hud dan kaumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatan kepada Nabi Hud alaihi salam, dan Allah menetapkan kebinasaan kepada kaum Ad yang menentang Nabi Hud alaihi salam. Perbuatan siapa yang memberikan keselamatan kepada Nabi Hud? Perbuatan Allah. Kemudian yang memberikan, yang menetapkan kebinasaan, kehancuran kepada kaum Ad, siapa yang melakukannya? Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah menyelamatkan Nabi Hud. Perbuatan Allah mencelakakan yang menentang Nabi Hud alaihissalam. Nah, ini adalah keadilan yang Allah tegakkan di muka bumi. Siapa yang mengikuti kebenaran dan berjuang di atas kebenaran diberi keselamatan. Siapa yang menentang kebenaran, bahkan memerangi orang-orang yang menegakkan kebenaran, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi janji Allah. Nah, yang seperti ini disebut siratim mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, yaitu yang sesuai dengan prinsip keadilan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjalankan keadilan itu. Keadilan Allah adalah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan apabila ada yang menolak kebenaran bahkan memerangi orang-orang yang mengikuti kebenaran, maka keadilan yang Allah tegakkan ke atas mereka adalah kecelakaan dan kebinasaan. Ini yang dimaksudkan dengan inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, maknanya sesungguhnya perbuatan Tuhanku tegak di atas keadilan, dan itulah dia jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu jalan yang berada di atas keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala berlaku adil, yaitu siapa yang memperjuangkan kebenaran diberi keselamatan, dan siapa yang menentang kebenaran dengan keangkuhan dan kesombongan akan dibinasakan. Kita lihat ayat ini, yaitu pertama Nabi Hud mengatakan Rabbi wa Rabbikum, Tuhanku dan Tuhanmu. Kemudian di ujung ayat pula tak pula disebut inna Rabbi wa Rabbakum, tapi inna Rabbi saja. Mengapa sebelumnya Rabbi wa Rabbikum, kemudian yang kedua hanya Rabbi saja? Yang pertama itu berkaitan dengan penyampaian Nabi Hud kepada kaumnya, supaya kaumnya mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada Nabi Hud, dan yang akan mencelakakan, membinasakan mereka adalah yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia, yang melindungi manusia, yang menguasai manusia. Itu disebut Rabb. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kepada Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala adalah juga Tuhan kepada kaum Ad. Nah, Allah adalah sebagai Tuhan bagi Nabi Hud yang akan menyelamatkan Nabi Hud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bagi kaum Ad, kaum Nabi Hud yang menentang Nabi Hud. Karena menentang, dan Allah adalah Tuhan mereka juga, Allah menegakkan keadilan ke atas mereka, yaitu membinasakan mereka. Maka disebut dua-dua sekali, supaya mereka itu terbuka mata bahwasanya Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang mendatangkan manfaat, memberikan keselamatan, dan yang menetapkan mudarat, yaitu kecelakaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu adalah ke atas orang-orang yang menentang kebenaran,
yang berkuasa penuh berkaitan dengan manfaat dan mudarat itu adalah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Apakah itu ada pada patung, pada berhala yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat? Tidak. Sebenarnya Nabi Hud alaihissalam ketika menyebutkan Rabbi wa Rabbikum untuk membuka mata mereka, bukan hanya mata kepala, membuka mata hati mereka. Tapi ketika Nabi Hud mengatakan Inna Rabbi, hanya kata Rabbi saja, karena ini berkaitan dengan diri Nabi Hud alaihissalam, yaitu Nabi Hud yang memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah, bahwasanya Allah, yaitu Tuhan yang diyakini oleh Nabi Hud alaihissalam, adalah yang akan memberi keselamatan kepadanya. Karena itulah dia keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adil, yang berbuat baik diberikan balasan kebaikan. Adil, yang berbuat jahat akan menerima hukuman. Jadi tak perlu risau dalam menjalani hidup ini, karena sebenarnya yang mengatur dan menguasai hidup kita ini siapa sebenarnya? Allah. Jadi kita ini sebenarnya menjalani hidup saja, jalani aja lah seperti petunjuk yang telah kita terima, yang telah kita ketahui, ikuti saja petunjuk itu. Kemudian yang mengurus hidup kita adalah Allah. Ikuti petunjuk, Allah akan tegakkan keadilan. Kamu wahai hambaku mengikuti petunjukku, jaminan keselamatan untukmu, kebaikan untukmu. Tapi ketika kamu berpaling dari petunjukku, ini dia ancaman, hukuman ke atasmu, kamu tanggung akibatnya. Nah, tentang hukuman kamu tanggung akibatnya, ini yang disampaikan dalam ayat berikutnya. Jadi ayat ini bersambung-sambung ya. Jadi ketika kita mengaji ayat-ayat Al-Quran, kita sebenarnya tak boleh berhenti di satu ayat, sebab ayat-ayat Al-Quran itu seperti rantai, tak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya, karena antara satu dengan yang lainnya berhubungan, bersambungan. Jadi ada istilah dalam ilmu Al-Quran namanya al-wihdah al-mawdu'iyah. Maknanya adalah ayat-ayat Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita menyampaikan satu ayat, jangan memahami bahwasanya wah ini sampai di sini saja berakhir. Enggak, ada sambungan selepasnya, melanjutkan lagi apa yang telah disampaikan sebelumnya. Apa perkataan Nabi Hud kepada kaumnya? Fa in tawallau, jika kamu berpaling wahai kaumku, berpaling, tak mau menerima kebenaran. Kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Hud? Ini jangan lupa, ini penting ini. Karena itu juga sekarang yang kita perjuangkan, menyampaikan kebenaran ini, yaitu la ilaha illallah, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengannya. Apa yang diutus dengannya? Apa yang diutus Nabi Nuh diutus oleh Allah. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, aku utus kamu dengan perkataan ini. Sampaikan perkataan ini kepada kaum. Perkataan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam, yaitu la ilaha illallah, aku telah menyampaikannya kepadamu. Kemudian apabila kamu tak mau menerimanya, kamu menolaknya, bahkan kamu menentangnya, sepatutnya kamu tidak menentang, tapi kamu menentangnya karena keangkuhan dan kesombongan, maka wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Apa maksudnya ini? Allah akan menggantimu wahai kaum Ad dengan kaum yang lain. Apa maksudnya? Allah akan binasakan kamu, Allah akan matikan kamu semua, dan Allah akan bangkitkan kaum yang lain untuk menggantikanmu. Oh, berarti ayat ini ayat apa namanya ini? Ayat ancaman,
peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesudahan dari setiap orang yang menentang kebenaran adalah kehancuran, kebinasaan, cepat atau lambat. Jadi kita pun menyampaikan peringatan, tanda sayang kita kepada mereka yang menolak kebenaran. Kita himbau mereka dengan dakwah, dengan seruan, supaya mereka jangan menolak kebenaran, supaya mereka mendapat keselamatan. Dan kita sampaikan, mereka menerimanya, alhamdulillah. Mereka tidak menerimanya, tanggung akibat sendiri. Kita ini tak perlu marah-marah, karena dakwah itu disampaikan bukan dengan marah-marah, disampaikan dengan kasih sayang. Ada orang yang telah menerimanya, kita senang. Ada orang yang tidak menerimanya, tak perlu kita kecewa, karena hidayah itu yang memberikannya adalah Allah. Yang perlu kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Sudahkah kita menyampaikan amanah, yaitu kebenaran yang telah kita ketahui itu kita sampaikan tidak, kita serukan tidak, kita sebarluaskan tidak? Karena kita juga akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, kamu sudah menerima kebenaran? Sudah ya Allah. Tapi sampai di situ pertanyaan? Tidak. Kamu sudah menerima kebenaran? Sudahkah kamu menyampaikan kebenaran itu kepada orang yang belum menerima kebenaran? Itu perlu dijawab itu. Ya Allah, saya sudah menerima kebenaran, saya sudah mendapatkannya karena saya sudah hadir dalam majelis ilmu. Tapi kita sudah sampaikan belum? Di sana ada orang, di kampung sana, di pedalaman sana, mungkin belum mendengar kebenaran itu. Sudahkah kita sampai ke sana? Sementara kita mampu untuk sampai ke sana. Itu nanti jawablah di hadapan Allah Ta'ala. Ya, maka kita berbuatlah semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Apa yang boleh kita buat, kita buat dalam menyampaikan kebenaran. Mendapat kebenaran, mendapat hidayah satu orang karena kita, ayyuhda bika rajulan wahidan, mendapat petunjuk satu orang karena kita menyampaikan kebenaran itu kepadanya, menjadi sebab baginya mendapat petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepadanya melalui seruan kita, khairun laka min humurin ni'am. Itu adalah lebih baik bagi kita dari harta yang paling mahal sekalipun. Apa harta yang paling mahal? Berapa harganya? Nah, lebih berharga bagi kita apabila kita dapat memberikan sebab kepada seseorang untuk mendapat hidayah, petunjuk dari Allah sehingga ia memeluk Islam. Maka tetaplah terus berusaha sekuat tenaga, meskipun dengan 2-3 patah kata saja. Mungkin dalam grup, kita bergabung dalam satu grup umpamanya, maka dengan kata-kata kita itu bagaimana supaya ada orang yang mendapat petunjuk dengan kata-kata itu, tersentuh hatinya, kemudian terbuka fikirannya, kemudian lembut hatinya, kemudian ia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memeluk Islam. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Apa maknanya ini? Wa la tadurrunahu syai'a. Wahai kaumku, kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya, kepada Allah sedikit pun. Bagaimana manusia akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah? Manusia yang menguasai Allah atau Allah yang menguasai manusia? Nah, Allah yang menguasai manusia. Tadi sudah disebutkan, tidak ada satu pun yang melata melainkan ubun-ubunnya dalam genggaman Allah Ta'ala. Nah, apabila semua dalam kekuasaan Allah, bermakna semuanya, satu pun tak ada yang mampu untuk mendatangkan mudarat kepada Allah. Maknanya akan mencelakakan Allah? Tidak. Jangankan mencelakakan, akan merendahkan, menghinakan Allah yang maha tinggi lagi maha mulia? Tidak. Jadi perkataan Nabi Hud ini menerangkan bahawa Nabi Hud alaihi salam memahami betul kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha kuat, maha tinggi, maha mulia,
Maha menguasai segala sesuatu. Inilah yang kita sebut sebagai kekuatan tauhid dalam hidup. Ini yang ditanam kepada orang-orang beriman selama Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah. Berapa lamanya Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah? 13 tahun. Ayat-ayat tauhid inilah yang ditanamkan di dalam hati jiwa kaum muslimin, dan inilah yang melahirkan pejuang-pejuang generasi terbaik. Maka begitu juga pada masa sekarang, tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai tauhid sehingga mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang teguh. Itulah yang membuat mereka menjadi berani, menjadi kuat, menjadi perkasa, menjadi tetap pendirian, tak bisa dijual dan tak bisa dibeli. Sekarang ini mudah sekali manusia itu dibeli dan dijual. Jual beli manusia. Dikasih jabatan, terjual. Diancam pun juga terjual. Ada yang bisa diberi sekian, kemudian dibeli, kemudian dia akan mengatakan apa yang diinginkan oleh orang yang membelinya. Hilang nilainya. Nilai manusia adalah bukan menyampaikan pesan manusia. Nilai manusia adalah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan-pesan Allah? La ilaha illallah. Itu adalah nilai manusia, nilai mulia manusia. Kalau karena itu pula terhalang kita, maka hilang sudah. Terhalang kita untuk menyampaikan nilai mulia tersebut, maka hilanglah kemuliaan kita sebagai manusia yang sebenarnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku maha menjaga atas segala sesuatu. Menjaga, memelihara, maknanya ini kaitan dengan siapa ini? Karena Nabi Hud yang berkata, ini berkaitan dengan Nabi Hud, berkaitan dengan diri Nabi Hud. Sesungguhnya Tuhanku menjaga atas segala sesuatu. Hafiz, menjaga, memelihara. Sesungguhnya Tuhanku menjaga diriku, karena aku beriman kepadanya, keyakinanku teguh kepadanya, aku berserah diri kepadanya, aku mengikuti kebenaran yang telah diturunkannya, kemudian aku meyakini janjinya bahwasanya keselamatan diberikan kepadaku, maka aku yang akan dijaga, dan kamu wahai kaumku yang menentangku tidak dalam penjagaan Allah. Maka ini ujungnya ini, apabila Allah menegakkan keadilannya, maka aku dijaga oleh Allah, sementara kamu wahai kaumku adalah yang dibinasakan oleh Allah. Kalau begitu jelas ya? Yang benar itu jelas benar, yang salah itu jelas salah. Pejuang kebenaran itu jelas sebagai pejuang kebenaran, dan yang menyimpang dari kebenaran itu pun jelas sebagai yang menyimpang kebenaran. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari dua ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihissalam, yaitu ayat yang ke-56 dan 57. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.